Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu dengan saya. Perkenalkan saya Muhammad Furqon Amin Karim. Biasa teman-teman manggil Pak Furqon ya gitu ya. Pagi ini sebagai pengawal dari tahun ajaran ini dan bertemu dengan bidang studi yang saya ampu adalah bab hadas dan najis. Di antara teman-teman ada nggak yang memahami apa bedanya hadas dan najis? Ya, benar sekali. Karena memang ada perbedaan dari hadas dan najis, terutama dalam dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan gelar itu atau status itu, penyebabnya apa. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghilangkan status berhadas atau bernajisnya. Mendapatkan dan menghilangkannya. Hadas, kita kasih contoh ya, yang mengakibatkan atau penyebab ya, sebab dari kita bisa dikatakan berhadas. Apa itu? Yang pertama, kita kentut. Yang paling umum adalah kentut. Ya. Kentut itu sesuatu yang dianggap penyebab kita tidak bisa melaksanakan ibadah, terutama sholat, dan ya kita kehilangan status berwudu kan begitu ya. Ketika kita berwudu maka kita sudah dianggap menjadi orang yang suci dari hadas begitu ya. Sedangkan najis itu contohnya adalah kencing. Lalu kamu tanya, loh, lalu apa Pak bedanya kencing yang kemudian berwudu dengan yang kentut hanya berwudu? Semuanya kan butuh wudu. Iya betul, tapi ketika kita dikategorikan mutanajis, ya bahasa lain dari terkena najis itu adalah mutanajis, ya. Lah, apa bedanya? Kalau orang yang mutanajis atau orang terkena najis, itu maka harus bisa menghilangkan jirimnya atau bisa menghilangkan bentuk najisnya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu nanti akan ada, ini sebagai disclaimer buat kalian ya teman-teman, nanti akan ada klasifikasi najis tersebut. Pembagiannya apa saja? Najis itu terbagi menjadi 3, apa saja? Nah, nanti itu ya. Gitu. Kencingnya sama kentut ini adalah dua hal yang mengakibatkan orang tersebut dikategorikan mutanajis atau cukup berhadas. Ya, kentut. Apa kamu perlu menghilangkan bentuknya? Sedangkan bentuknya saja tidak ada. Ini hanya mengakibatkan berubahnya status. Ya, status. Yang kedua, ini di samping mengakibatkan berubahnya status, juga mewajibkan kita untuk menghilangkan bentuk benda najisnya. Jadi, ketika kita ingin bersuci dari ini, maka kita harus hilangkan kencingnya dulu. Kita sucikan dengan cara bagaimana kita mensucikan kencing. Ya, tentu kita harus mengingat bahwa, oh, najis itu ada 3 tadi. Nah, ini nanti masuk kemana? Ya. Kita hilangkan bentuknya dulu atau kencingnya dulu ini, kemudian kita selesaikan dengan berwudu. Karena hadas itu akan menjadi ada ketika kita telah mengeluarkan najis dari dalam tubuh kita. Artinya apa? Iya, dapat 2 status, mutanajis dan berhadas. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu pembagian tentang najis. Najis terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi apa Pak? Tadi kan sudah saya katakan bahwa yang membedakan hadas dengan najis adalah 2 hal. Penyebab dan kemudian cara menghilangkannya. Ini 3 hal ini adalah 1 mukhafafah, 2 mutawasitoh, 3 mughalladoh. Kenapa kok dibedakan? Iya, tentu kita lihat dari 2 hal yang tadi. Sebabnya apa? Kemudian cara menghilangkannya bagaimana? Ya, paham ya teman-teman ya? Tentu ini sudah bisa kamu dapatkan di sekolahan dasar mungkin ya, materi ini. Kita berupaya untuk lebih mendalam lagi.
Mukhafafah yang pertama. Saya singkat menjadi MKF. Ya, mukhafafah. Mukhafafah ini dilihat dari penyebabnya adalah sesuatu yang ringan, yang tidak dicampuri dengan sesuatu yang lain. Apa contohnya? Air kencing bayi. Air kencing bayi. Ini adalah satu najis yang ainiyah atau ada jirimnya, ada bentuknya, tapi sangat ringan. Dilihat dari sini saja, air kencing bayi itu sudah menunjukkan bahwa najis ini sungguh ringan. Ya, berbeda dengan yang sudah dewasa, yang makanannya sudah banyak, yang makanannya sudah berwarna, berbau, berasa dan banyak sekali jenisnya. Ya, ada yang hewani, ada yang kemudian nabati kan begitu. Tapi kamu lihat, ada najis yang mutawasito. Saya singkat menjadi MTS, katakan. Begitu ya. Mutawasito ini adalah sebuah najis yang lebih berat daripada mukhafafah, akan tetapi lebih ringan dari yang ketiga, mughalado. Mughalado. Ya, tiga hal ini saya yakin kalian sudah mendapatkan di sekolah dasar dulu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Mutawasito ini seperti apa? Ya air kencing orang dewasa. Yang kemudian kita harus hilangkan dengan cara menghilangkan najisnya. Berbeda dengan tadi, kalau ini air kencing bayi selain menghilangkan bentuk najisnya dan cukup diciprati, ya kalau mukhafafah itu cukup diciprati dengan air suci dan mensucikan, tapi kalau mutawasito selain harus menghilangkan bentuk najisnya, atau najis tersebut juga harus diguyur dengan air ya, dialiri air hingga kira-kira sudah hilang yang namanya bau, rasa dan warnanya. Begitu ya untuk yang mutawasito. Tentu dengan adanya persentase kenajisan atau tingkat kedua ini ya akan mengakibatkan kita lebih banyak aktivitas untuk membersihkan itu. Kalau anak bayi yang kencing, dengan catatan ya, tadi saya belum kasih catatan bahwa anak bayi yang bagaimana yang bisa dikategorikan air kencingnya itu najis mukhafafah. Yaitu anak bayi yang hanya minum air susu ibu, belum air susu formula, belum kemasukan makanan tambahan, MPASI, yang bahan bakunya tercampur daging. Nah itu beda lagi. Karena kalau sudah bercampur dengan itu, maka dia sudah masuk pada najis mutawasito. Kalau sudah masuk najis mutawasito, tentu dia harus menghilangkan dengan cara yang berbeda. Tidak cukup dengan mengaliri air, tidak cukup dengan menciprati air. Ya, dia harus dihilangkan dulu sampai bersih, kemudian dikasih air mengalir. Begitu ya. Lalu yang mughalado apa teman-teman? Tahu ya? Yang najis mughalado, najis yang paling berat. Apa tadi teman-teman? Benar. Najis mughalado adalah najis yang dari babi dan anjing. Ya. Apa yang membedakan dengan najis dua di atas? Najis mughalado ini adalah najis dari sesuatu yang sama Allah. Ya, artinya dalam dua nas, Al-Quran dan hadis itu sudah dikategorikan sebagai najis yang berat, yaitu babi dan anjing. Nah, saya tulis dulu. Babi dan anjing. Karena dua hal ini sudah tertulis, kemudian ulama merancang, ya, saya bilang inilah yang menjadi penyebab sehingga dibedakan jenis-jenis najis ini. Nah, mughaladoh itu ada beberapa step yang harus diselesaikan demi mendapatkan status kesucian kembali. Yaitu dengan 7 kali aliran air, yang mana salah satunya adalah ada debu atau tanahnya. Ya, coba dari teman-teman kira-kira ada yang pernah praktek, ada yang pernah terjilat anjing, atau mungkin ada yang memelihara babi. Nah, saya hampir mengucapkan kambing ya, karena memang di sini sangat jarang. Kebetulan di rumah kita atau di ruang halaman kita
hidup ini kan tidak ada yang memelihara babi begitu ya. Tapi mungkin ketika kita nanti menjalani apa ya, rekreasi pendakian atau apa ketika menemukan babi liar di sana terus tidak apa ya, tidak disangka-sangka dia tiba-tiba nempel di paha kita katakan ketika kita lagi duduk. Nah, maka kamu jangan bingung, kamu cukup mencari air yang banyak untuk melaksanakan 7 basuhan ini dan salah satunya adalah dengan mencampurinya dengan tanah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelum segmen berikutnya, saya izin untuk mengakhiri penjelasan materi pada pagi hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.